Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Rina Jessica. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi kombinasi. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan lebih dalam tentang materi kombinasi, kalian masih ingat tidak tentang kaidah pencacahan pada video sebelumnya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita mengingat lagi tentang kaidah pencacahan tersebut. Kaidah pencacahan merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Dalam kaidah pencacahan, ada aturan pengisian tempat, aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan notasi faktorial yang telah kita bahas dalam video sebelumnya. Saya yakin teman-teman pasti sudah mengingatnya kan? Setelah kita mengingat tentang kaidah pencacahan tadi, mari kita bahas yuk tentang kombinasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa sih itu kombinasi? Betul sekali, kombinasi yaitu sebuah cara menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Sekarang, kalian udah tahu belum perbedaan tentang permutasi dan kombinasi? Untuk lebih mudah, perbedaannya itu terletak pada jika permutasi itu memperhatikan urutannya, berbeda dengan kombinasi yang tidak memperhatikan urutannya. Gimana teman-teman? Kalian udah pada paham kan tentang pengertian dari kombinasi itu sendiri, serta perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Jika sudah, mari kita bahas yang selanjutnya yuk, yaitu tentang rumus kombinasi. Kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial, di mana C merupakan kombinasi, N jumlah banyaknya objek yang bisa dipilih, dan R jumlah banyaknya objek yang harus dipilih. Sebagai contoh, seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Nah, teman-teman, ingat lagi, seorang anak hanya boleh mengambil 2 amplop dari 3 amplop yang telah disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Maka diketahui bahwa N sama dengan 3 dan R sama dengan 2. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kombinasi 3, 2 sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dalam kurung 3 dikurang 2 tutup kurung faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 1 faktorial. Jadi hasilnya adalah 3 kombinasi. Jadi, banyaknya kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop adalah 3 cara, yaitu amplop A dan amplop B, serta amplop A dan amplop C, dan yang terakhir adalah amplop B dan amplop C. Gimana teman-teman? Dengan contoh soal tadi, teman-teman sudah bisa kan mengerjakan soal kombinasi dengan menggunakan rumus tersebut? Ya, saya yakin teman-teman pasti sudah bisa. Selanjutnya, dalam kombinasi itu ada 2 macam, yaitu kombinasi pengulangan dan kombinasi tanpa pengulangan. Mari kita bahas tentang kombinasi pengulangan.
Sesuai dengan namanya, teman-teman pasti tahu kan apa itu kombinasi pengulangan? Iya, yaitu jika pada urutannya tidak diperhatikan dan sebuah objek dapat dipilih lebih dari satu kali, maka jumlah dari kombinasi yang ada yaitu sebagai berikut. Contoh yang pertama, terdapat 8 permen yang akan didistribusikan kepada 4 orang anak. Tentukan banyaknya kemungkinan jika A. Tidak ada batasan apapun, B. Masing-masing anak mendapat minimal sebuah permen. Nah, agar lebih mudah mengerjakan soal tersebut, teman-teman harus mengingat opsinya, yaitu terdapat 8 permen yang akan didistribusikan kepada 4 orang anak. Jadi, diketahui bahwa N sama dengan 4 dan R sama dengan 8. Jika kita telah mengetahui nilai dari N dan R dari soal tersebut, kita masukkan ke dalam rumus kombinasi pengulangan yang ada di sini. Jadi hasilnya adalah buka kurung 4 ditambah 8 dikurang 1 tutup kurung faktorial per 8 faktorial buka kurung 4 dikurang 1 tutup kurung faktorial sama dengan 11 faktorial per 8 faktorial dikali 3 faktorial dan dijabarkan sebagai berikut. Jadi banyaknya cara yaitu 165 cara. Nah, teman-teman, untuk opsi soal yang kedua, kita anggap saja setiap anak masing-masing mendapat 1 buah permen. Nah, persoalan ini sama saja dengan mencari banyaknya cara pendistribusian 4 buah permen yang tersisa kepada 4 orang anak. Dengan begitu, pasti teman-teman sudah tahu kan berapa R dan berapa N dari opsi soal tersebut. Iya, benar sekali. R-nya sama dengan 4 dan N sama dengan 4. Dengan demikian, nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus kombinasi pengulangan tadi, yaitu dapatlah buka kurung 4 ditambah 4 dikurang 1 tutup kurung faktorial dibagi 4 faktorial dalam kurung 4 dikurang 1 faktorial. Jadi hasilnya yaitu 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, jika dijabarkan, maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Jadi, banyaknya cara yaitu 35 cara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi tanpa pengulangan. Ya, yaitu ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah sebagai berikut. Nah, untuk lebih mengerti, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Soal pertama, kamu mempunyai 5 pensil warna dengan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kamu ingin membawanya ke sekolah, tapi kamu hanya boleh membawa 2 pensil warna. Pertanyaannya, ada berapa banyak cara untuk mengombinasikan pensil warna yang ada? Yang perlu diingat di sini yaitu kamu mempunyai 5 pensil warna dengan warna yang berbeda, yaitu kuning, merah, hijau, biru, dan ungu. Tapi, kamu hanya boleh membawa 2 pensil warna. Ayo, bagaimana teman-teman? Sudah terbayang belum oleh kalian? Bagaimana mau menyelesaikan soal tersebut? Ya, benar sekali. Mari kita bahas sama-sama yuk. Jadi, kita ketahui bahwa N sama dengan 5 dan R sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus kombinasi tanpa pengulangan tersebut, didapatkanlah 5 faktorial dibagi
dalam kurung 5 dikurang 2 tutup kurung faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 kombinasi. Teman-teman, bagaimana nih setelah kita membahas tentang konsep kombinasi, mulai dari pengertian kombinasi, rumus kombinasi, macam-macam kombinasi, serta beberapa contoh tentang kombinasi? Kira-kira teman-teman sudah mengerti belum? Dan sudah tahu belum bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kombinasi? Nah, kalau begitu, sekarang kita akan mengukur kemampuan kreatif siswa lewat soal-soal berikut ini. Soal pertama. Sepasang suami istri berencana memiliki 3 anak. Setiap anak bisa laki-laki atau perempuan. Pertanyaannya, A. Apakah informasi-informasi penting dari cerita di atas? B. Konsep apa yang berkaitan dengan cerita di atas? C. Berapa banyak kemungkinan susunan atau formasi dari ketiga anak pasangan tersebut? Apakah yang perlu dipertimbangkan? Daftarkan semua kemungkinan, berikan minimal 2 cara. D. Jika kamu sudah mengerjakan opsi C, berapa banyak kemungkinan ketika pasangan suami istri tersebut memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan? Jelaskan. E. Jika pasangan tersebut ingin menambah 1 anak lagi, berapa banyak kemungkinan formasi atau susunan dari keempat anak tersebut? Soal kedua. Dalam sebuah pesta makan malam di sebuah restoran, ada rombongan pertama datang yang terdiri dari 8 orang tamu. Telah disediakan meja-meja bundar untuk para undangan. Sebagai penerima tamu, kamu mempersilahkan para tamu untuk menempati meja yang tersedia. Pertanyaannya, yang pertama, jika meja yang disediakan ada yang berkapasitas untuk 8 orang, berapa banyak cara kamu dapat mengatur 8 tamu tersebut? Apa informasi-informasi penting dari cerita di atas? Konsep apa yang berkaitan dengan cerita di atas? Jika meja-meja yang tersedia hanya berkapasitas 4 orang, ada berapa banyak cara kamu dapat mengatur ke-8 tamu tersebut pada meja yang tersedia? Bagaimana caranya? Perhatikan pekerjaanmu ya teman-teman, silahkan diisi dengan teliti. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita mempelajari tentang konsep kombinasi, kira-kira teman-teman sudah pada bisa kan dalam mengerjakan soal-soal kombinasi? Semoga pembahasan tadi dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan atau memahami tentang konsep kombinasi dan bagaimana cara mengerjakannya. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk terus giat belajar agar pemahamannya tentang matematika lebih bagus lagi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.